Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Maria Cecilia Sidauruk dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan informasi yang bertemakan peran pendidikan di masa yang akan datang. Kira-kira kenapa ya kita semua wajib menempuh pendidikan? Yuk kita bahas. Pendidikan adalah pondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah artikel, pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang cerah. Bahkan UNESCO pun menegaskan bahwa education shapes the future. Artinya, cara kita memikirkan pendidikan hari ini akan memengaruhi masyarakat yang kita bangun esok. Dengan landasan ini, pendidikan bertujuan membentuk generasi yang berpengetahuan luas sekaligus siap menghadapi tantangan global. Nah, selain itu, beberapa organisasi di dunia menekankan aspek-aspek kunci pendidikan pada abad ini, yakni yang pertama itu ada keterampilan abad ke-21. OECD menyoroti tantangan menyiapkan siswa untuk pekerjaan yang belum tercipta dan tantangan yang belum terbayangkan. Hal ini memerlukan pendidikan yang mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital agar siswa siap bersaing di dunia kerja masa depan. Lalu yang kedua, ada pembentukan karakter dan nilai. Pendidikan juga harus membangun karakter dan moral. Misalnya, penelitian menyebut perlunya memperkuat nilai-nilai luhur, yakni jujur, keadilan, dan kebangsaan dalam kurikulum agar generasi mendatang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas. Lalu yang ketiga, ada inovasi dan kreativitas. Pendidikan mendorong inovasi. Individu yang terdidik didorong berpikir kreatif dan mencari solusi baru untuk masalah sosial. Sebuah artikel menyatakan bahwa pendidikan memberi fondasi bagi individu menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Lalu yang terakhir, peluang ekonomi dan keadilan sosial. Pendidikan tinggi meningkatkan peluang kerja dan mobilitas sosial. Orang berpendidikan tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Dengan keterampilan yang terus berkembang, mereka bisa mengatasi kemiskinan dan memecah siklus ketidakmampuan ekonomi. Di tingkat nasional, pendidikan diarahkan mempersiapkan generasi unggul Indonesia atau sering disebut generasi emas 2045. Berikut hal-hal pentingnya. Yang pertama, visi generasi emas 2045, pemerintah menargetkan tahun 2045 Indonesia punya generasi berkualitas tinggi. Upaya ini menuntut perbaikan pendidikan sekarang. Sebagaimana diungkapkan, kualitas manusia adalah fondasi sejati dari kemajuan bangsa, sehingga pembangunan SDM unggul harus dimulai sejak dini. Merdeka Belajar dan kurikulum adaptif adalah program yang kedua. Program Merdeka Belajar mendorong fleksibilitas kurikulum dan otonomi sekolah. Berbagai kebijakan ini mengadakan pendidikan ke pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis proyek. Meski demikian, diperlukan ekosistem kuat seperti guru terlatih, infrastruktur memadai, dan dukungan masyarakat agar perubahan tersebut efektif. Lalu yang ketiga, penguatan karakter Pancasila. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila sangat ditekankan. Penelitian menunjukkan pentingnya menanamkan nilai moral, yakni jujur, gotong royong, nasionalisme, dan sebagainya dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga generasi cerdas juga berintegritas tinggi. Sekolah, keluarga, dan masyarakat bersama-sama berperan menginternalisasi nilai-nilai ini kepada anak-anak. Lalu yang berikutnya, sinergi semua pihak. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia industri diperlukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan merata. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan pemerataan kualitas pendidikan, sedangkan sektor swasta menyediakan sumber daya dan teknologi pendidikan. Dengan kerjasama seperti itu, pendidikan diharapkan lebih inklusif dan berkualitas. Lalu yang terakhir adalah perguruan tinggi sebagai pencetak SDM unggul. Presiden Jokowi menekankan perguruan tinggi harus mencetak SDM unggul yang tidak hanya kaya pengetahuan, tetapi juga inovatif, memiliki kekuatan fisik, mental, moral, serta melahirkan karya berkualitas. Dalam praktiknya, ini berarti penelitian dan pengajaran kampus ditujukan untuk memecahkan masalah bangsa serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Seperti ditutup sebuah artikel,
Investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, pendidik, orang tua, dan siswa, harus mendukung upaya ini. Dengan menekankan pendidikan berkualitas, inklusif, dan penuh inovasi, Indonesia dapat membentuk generasi masa depan yang cerdas, kreatif, serta tangguh menghadapi tantangan global. Peran pendidikan tidak hanya merubah nasib individu, tetapi menentukan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Jadi, mari kita wujudkan bersama visi masa depan itu melalui pendidikan yang unggul dan berkarakter. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.